Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Reta Purnamasari, NIM 2017-008346. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Current Ratio, Debt Equity Ratio, dan Total Asset Turnover terhadap Price Earning Ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Indeks Liquid 45 periode 2015 sampai 2019. Untuk yang pertama, saya menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, di sini menurut Sihaluho 2020, pengukuran kinerja keuangan ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perusahaan. Salah satunya pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Nah, menurut Oktavisari 2017, para investor biasanya lebih menyukai price earning ratio untuk mengidentifikasi harga saham yang undervalue atau overvalue, sehingga investor dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi dengan membeli saham pada saat harga saham itu undervalue dan menjualnya pada saat overvalue. Nah, di sini masalah yang diteliti yaitu karena adanya penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa adanya inkonsistensi atau keberagaman hasil penelitian serta untuk menguatkan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Di sini yang pertama variabel current ratio. Ini menurut Aulia 2013 dan Susanti et al 2017 menyatakan bahwa current ratio berpengaruh positif terhadap price earning ratio, dan menurut Batubara 2019 dan Mendra 2016 menunjukkan bahwa current ratio memiliki pengaruh yang negatif terhadap price earning ratio. Yang selanjutnya, variabel debt equity ratio. Menurut Fahmiah 2016 dan Mulyani Pitaloka 2017 menyatakan bahwa DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio, sedangkan menurut Wahyuni 2020 DER berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap price earning ratio. Selanjutnya, untuk variabel total asset turnover, menurut Shaila 2011 menyatakan bahwa Tato memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio, sedangkan menurut Sihaluho 2020 Tato memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap price earning ratio. Untuk yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah ada pengaruh dari variabel current ratio, debt equity ratio, dan total asset turnover terhadap price earning ratio, baik secara simultan maupun secara parsial. Nah, untuk pengembangan hipotesisnya, variabel yang pertama yaitu variabel current ratio. Ini jika current ratio semakin meningkat pada suatu perusahaan, ini berpeluang meningkatkan earning atau pendapatan laba perusahaan, sehingga nilai price earning ratio ini juga akan semakin tinggi. Nah, berdasarkan penelitian dari Supriyati yang menyatakan bahwa current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio, ini maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio. Nah, yang selanjutnya yaitu variabel debt equity ratio, di mana debt equity ratio ini tuh mengindikasikan hutang yang tinggi akan meningkatkan risiko kesulitan keuangan yang dapat menyebabkan penilaian pasar relatif lebih rendah terhadap pendapatan, sehingga jika hutangnya tinggi, ini akan menurunkan rasio harga pendapatan atau price earning ratio. Jadi, menurut Aitem Genova 2019 dan Handayani 2018, ini menyatakan bahwa debt equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap price earning ratio. Maka dari itu, hipotesis yang diambil dalam penelitian ini yaitu debt equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap price earning ratio. Nah, selanjutnya untuk variabel total asset turnover, jika nilai total asset turnover ini meningkat, yang menunjukkan bahwa penjualan yang diterima perusahaan dari penggunaan total aktifanya memberikan efek peningkatan nilai bagi price earning ratio. Ini menurut penelitian dari Fahmiah 2016 yang memberikan hasil bahwa total asset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio. Maka dari itu, hipotesis yang diambil dalam penelitian ini, total asset turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio.
Untuk hipotesis yang keempat, berdasarkan penelitian dari Octavia Susanti 2017 yang menunjukkan hasil bahwa variabel current ratio, debt equity ratio, dan total asset turnover ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap price earning ratio. Maka dari itu, penelitian ini mengambil hipotesis yaitu current ratio, debt equity ratio, dan total asset turnover secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap price earning ratio. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini dapat dilihat pada layar berikut. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, di sini sifat penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan 8 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam indeks liquid 45. Sampel tersebut diperoleh menggunakan metode purposive sampling. Nah, data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, di mana pengumpulan datanya dengan menggunakan laporan keuangan yang ada pada Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dalam hasil pencarian di websitenya Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.com. Untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil uji normalitas. Dalam penelitian ini datanya berdistribusi normal. Untuk uji multikolinearitas, datanya tidak ada masalah multikolinearitas. Untuk uji heteroskedastisitas, dalam penelitian ini datanya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan untuk uji autokorelasi, dalam penelitian ini data terbebas dari masalah autokorelasi. Untuk analisis regresi linear berganda, persamaannya dapat dilihat pada layar berikut. Nah, untuk hasil uji parsial atau hasil uji T ini menunjukkan bahwa current ratio dan debt equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio, sedangkan total asset turnover ini berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap price earning ratio. Nah, untuk uji simultan atau uji F ini secara bersama-sama current ratio, debt equity ratio, dan total asset turnover berpengaruh terhadap price earning ratio. Untuk koefisien determinasinya, price earning ratio ini dipengaruhi oleh current ratio, debt equity ratio, dan total asset turnover sebesar 21,4%. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini, yaitu variabel current ratio dan debt equity ratio ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap price earning ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam indeks liquid 45 periode 2015 sampai 2019. Untuk variabel total asset turnover ini berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap price earning ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam indeks liquid 45 periode 2015 sampai dengan 2019. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.